Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1816, Porter Sederhana. Tamar mampu mengatasi rasa sakit itu dengan sangat baik. Rain sendiri tidak asing dengan rasa sakit, tetapi dia tidak pernah terluka separah itu. Dia tidak yakin apakah dia bisa tetap tenang dalam situasi yang sama, setidaknya tanpa harus benar-benar tenang. Manusia diciptakan untuk membenci rasa sakit, jadi tidak ada salahnya menunjukkan sedikit kelemahan. Namun setelah serangkaian kutukan pertama itu, legasi muda tetap diam dan hanya menatap Rain dengan tajam. Seolah-olah Rain mengundangnya untuk mencoba melakukan yang terburuk. Aneh. Untungnya, Rain cukup ahli dalam mengobati luka. Semua anak mempelajari prosedur perawatan dasar di sekolah, dan dia juga telah diajari tentang cara menangani sebagian besar luka di alam liar oleh gurunya. Jadi, Tamar tidak perlu menderita secara tidak perlu. Setelah tulang-tulangnya terpasang, Rain menyuruhnya untuk memanggil kembali sepatu botnya, dan kemudian mulai membuat belat dari dahan-dahan dan tali yang telah disiapkannya. Ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal itu, Tamar akhirnya berbicara, "Kamu." "Rani." Rain meliriknya sekilas, lalu menunduk lagi. "Hah? Dia ingat namaku." "Apa?" Gadis legasi itu menarik napas perlahan. "Di mana kita?" Pertanyaan bagus. Rain ragu-ragu sejenak, lalu mengarang kebohongan yang masuk akal. Sayangnya, fakta bahwa mereka masih hidup sungguh tidak masuk akal. Namun, keberadaan gurunya bahkan lebih sulit dipercaya. Jadi, penjelasan apapun yang bisa ia berikan akan terdengar lebih masuk akal daripada kebenaran. Akhirnya, dia berkata, "Aku juga tidak yakin. Di suatu tempat di hilir tempat kita melawan sang tiran. Sepertinya sungai membawa kita cukup jauh. Saat aku sadar, aku sedang berbaring di tepi ngarai, tanpa jejak yang lain terlihat. Kau berada sekitar 100 meter di hilir. Hanya itu yang ku tahu." Tamar terdiam beberapa saat. "Bagaimana kami bisa bertahan? Bayangan kecil menyelamatkan kami dari arus, lalu meninggalkan kami untuk berjuang sendiri di alam liar. Karena aku menyakiti perasaannya." Dia tersenyum tipis, "Tidak tahu. Aku berasumsi itu karena ada memori penyelamat hidup yang kuat yang kau miliki." Legasi muda mengangkat sebelah alisnya. "Tidak ada hal seperti itu." Rain mendesah. "Itu sangat buruk." Akhirnya selesai, dia menatap Tamar dan mengangkat bahu. "Yah, kita berdua masih hidup. Sekarang, kita hanya perlu kembali ke kamp utama, dan kemudian kita akan bisa tetap hidup." "Bukankah itu luar biasa?" Sang legasi muda menatapnya dengan muram, tanpa mengatakan apapun. Rain tersenyum tipis. "Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Tamar melirik belat di kakinya, lalu menghadapinya dengan ekspresi muram. "Kita bahkan tidak tahu di mana kita berada. Alam liar ini penuh dengan makhluk mimpi buruk. Dan aku tidak bisa bertarung. Bagaimana kita bisa berkemah denganku seperti itu?" Rain tidak terlalu mengkhawatirkannya. "Apa masalahnya? Panggil Eko milikmu, dan mari kita kembali ke sana." Wanita muda itu tidak menjawab. Keheningannya sedikit meresahkan. Rain mengerutkan kening. "Apakah ada masalah?" Tamar hanya menatapnya dengan muram sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Aku tak bisa memanggil Ekoku." Kata-katanya membuat bulu kuduk Rain merinding. Serigala raksasa itu baik-baik saja saat mereka jatuh ke ngarai, bukan? Mereka berdua dapat dengan mudah bertahan hidup dalam perjalanan berbahaya itu dengan bantuannya. Namun, tanpa Eko, situasinya akan sangat mengerikan. Tersesat di alam liar alam mimpi tanpa peralatan dan senjata,
dengan satu-satunya prajurit yang bangkit di antara mereka berdua menderita luka berat. Berhasil mencapai perkemahan utama dalam keadaan utuh tampaknya merupakan kemungkinan yang sangat jauh, paling tidak begitulah. Rain menatap Tamar, kerutan di dahinya semakin dalam. Kenapa? Apakah sudah hancur? Legasi muda itu menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, itu tidak hancur. Rain bertahan sejenak, lalu mengusap wajahnya dengan lelah. Lalu apa masalahnya? Tamar terdiam beberapa detik. Tim survei kekurangan petarung jarak dekat sekarang. Rai dapat melakukan banyak kerusakan dari mode sembunyi-sembunyi, tetapi dia tidak cocok untuk pertempuran langsung. Tanpa Eko itu, tim akan menderita banyak korban. Jika mereka dapat kembali ke kamp utama, mereka juga tidak akan memiliki cara untuk menyeberangi ngarai. Misi akan gagal. Rain menatapnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jadi, bukan berarti kau tidak bisa memanggil Eko. Kau tidak akan memanggil Eko, karena kau lebih baik mati daripada membahayakan tim dan misimu." Tamar mengangguk. Itu benar. Senyum aneh muncul di bibir Rain. Itu tindakan yang sangat mulia, Lady Tamar. Sungguh terpuji bahwa Anda telah memutuskan untuk mati demi tugas Anda. Tapi bagaimana dengan saya? Bukankah agak aneh bahwa Anda juga telah memutuskan bahwa saya akan mati demi menegakkan tugas Anda? Tampaknya tidak adil. Sang legasi muda mengerutkan kening. Tidakkah kau punya kesetiaan? Orang-orang itu adalah rekanmu, dan misi kita penting untuk masa depan Domain Song. Kita harus siap berkorban demi kebaikan bersama. Rain tertawa. Kesetiaan? Maafkan aku, Lady Tamar. Aku seorang buruh upahan, aku dibayar dengan jumlah koin yang sangat sedikit untuk membawa batu dan melakukan pekerjaan yang membosankan. Apakah aku harus mati demi hak membawa batu atau demi hak istimewa melakukan pekerjaan? Aku hanya melakukan itu untuk mengisi piringku dengan makanan. Satu-satunya hal yang membuatku setia adalah perutku. Tamar melotot marah padanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Terkapar di tanah karena kelelahan dan jelas menderita kesakitan, dia terdiam beberapa saat, lalu mendesah. Kau benar, kau bukan seorang legasi, atau bahkan seorang prajurit. Jadi, aku tidak bisa mengharapkanmu untuk mengerti. Tetap saja, aku tidak akan mengorbankan seluruh tim survei demi satu anggota. Aku tidak akan meninggalkan mereka tanpa perlindungan Eko. Rain mendesah dalam hati. Orang bodoh yang keras kepala. Sementara itu Tamar menatapnya dengan ekspresi serius. Tetapi aku juga tidak bisa mengharapkanmu untuk menanggung bebanku. Jadi, tinggalkan aku. Kakimu baik-baik saja. Kau punya kesempatan untuk kembali hidup-hidup tanpa aku. Aku sudah melihat keahlianmu, kau tidak tak berdaya. Jadi, aku akan memberimu beberapa kenanganku. Kau tidak akan bisa menggunakan sihir, tetapi sihir itu akan tetap berguna. Jika kau cukup berhati-hati dan cukup beruntung, kau akan selamat. Rain diam-diam mengamati wajahnya yang pucat dan penuh tekad. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan nada netral, "Jadi, itu rencanamu? Mengirimku pergi dan tinggal di sini, tak bisa bergerak, untuk mati sendiri?" Tamar mengangkat dagunya dengan arogan. "Siapa bilang aku akan mati? Aku akan merangkak dan mencari tempat yang bagus untuk bersembunyi. Dalam 1 atau 2 minggu, tim survei akan mencapai kamp utama. Lalu, seseorang akan datang untuk mencariku. Aku hanya perlu bertahan sebentar." Nada suaranya penuh percaya diri, tetapi kata-katanya tidak terdengar meyakinkan. Rain tak berkata apa-apa beberapa saat, lalu memijat pelipisnya sambil meringis. Akhirnya, dia berkata, "Baiklah. Jangan panggil Eko terkutukmu.
Sebaliknya, panggil tali atau jubah. Sesuatu seperti itu. Tamar mengerutkan kening karena bingung. Ah, tali, untuk apa? Rain berdiri dan mengangkat kedua tangannya di atas kepala, meregangkan tubuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan kembali mengalir ke anggota tubuhnya. Karena aku akan menyeretmu ke perkemahan utama, bukan Eko. Kalau harus, kau menyelamatkan hidupku di ngarai, bagaimanapun juga. Aku mungkin hanya seorang kuli biasa, tapi aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Ibuku mengajariku lebih baik. Dia telah memutuskan untuk tinggal bersama Tamar lagi pula. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara menggendong batu dan menggendong gadis legasi yang ramping. Mereka akan kembali bersama, atau tidak sama sekali. Budak Bayangan bab 1817, tempat berlindung dan makanan. Di antara kenangan Tamar, ada jubah ajaib. Sihirnya tidak terlalu berguna dalam situasi mereka saat ini, tetapi jubah itu sendiri adalah yang dibutuhkan Rain. Memanen 2 cabang panjang dari pohon yang mati, ia menggunakannya untuk membuat tandu darurat. Rain menahan ujung depan tandu, sementara ujung belakangnya terseret di tanah. Bagi legasi muda, itu bukanlah cara yang paling nyaman untuk bepergian, tetapi jika ia menderita, ia tidak memperlihatkannya. Sedangkan Rain sendiri, ia cepat pulih dari tekanan. Membawa Tamar menempuh jarak yang jauh dengan cara seperti ini tidak masuk akal, tetapi untungnya, mereka belum akan pergi jauh. Untuk saat ini, rencana mereka adalah mencari tempat berlindung dan menunggu sekitar 10 hari sebelum memanggil Eko. Waktu sebanyak itu seharusnya cukup bagi tim survei untuk kembali ke kamp konstruksi utama, atau setidaknya mendekatinya. Jadi, yang harus dilakukan Rain dan Tamar adalah bertahan hidup selama itu. Yang terpenting adalah Tamar tetap hidup, karena dengan kematiannya, Eko juga akan menghilang. Lalu, tim survei akan berada dalam bahaya. Mengingat para kuli yang telah menjadi sahabatnya, Rain meringis. Ia telah memasang wajah sinis di hadapan legasi muda, dan meskipun ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya, sejujurnya, ia tidak bersedia menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan orang-orang itu juga. Ditambah lagi, Rain tidak berdaya. Meskipun dataran Moonriver jauh lebih berbahaya daripada wilayah liar di sekitar Ravenheart, dia masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup di sini. Saya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Untuk saat ini, mereka harus mencari tempat berlindung. Kemudian, mencari makanan dan air. Setelah itu, dia akan memikirkannya nanti. Tak lama kemudian, reruntuhan itu semakin dekat. Reruntuhan itu terlalu besar untuk menjadi bangunan tunggal, tetapi terlalu kecil untuk menjadi sisa-sisa sebuah kota. Dinding-dinding batu menjulang dari tanah, yang dulunya tinggi dan megah, kini runtuh dan tertutup retakan. Air hujan tumpah dari retakan-retakan itu, dan reruntuhan itu tampak seperti menangis. Tidak ada yang tahu seperti apa tempat itu dulunya, dan saat ini, Rain tidak begitu tertarik untuk memecahkan misteri itu. Sebaliknya, tatapannya jatuh ke tanah dan menjadi tegang. Brengsek, ia berhenti tanpa mendekati reruntuhan itu dan dengan lembut meletakkan tandu itu di tanah. Wajah Tamar memucat karena guncangan itu. Tetapi ia dengan keras kepala menolak untuk memperlihatkan rasa sakitnya. Apa itu? Rain mengamati tanah dengan ekspresi muram. Beberapa saat kemudian, dia mendesah. Ada jejaknya di tanah. Tamar menoleh untuk melihat. Memang ada jejak sesuatu yang pernah mengintai daerah ini di lumpur. Jejak itu tidak terlalu besar, dan jelas merupakan jejak binatang. Dilihat dari ukuran dan kedalamannya, makhluk itu, atau makhluk-makhluk itu, tidak terlalu besar. Namun,
hal itu tetap menjadi penyebab kekhawatiran. Reruntuhan tempat Rain berharap dapat berlindung telah ditempati. Kedua wanita muda itu saling berpandangan dalam diam. Akhirnya, Tamar bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Kita bisa pergi lebih jauh dari ngarai itu." Rain terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya. Apapun yang tinggal di reruntuhan itu akan jauh lebih cepat daripada kita. Begitu ia merangkak keluar dan mencium bau kita, ia akan menemukan kita tidak peduli seberapa jauh jarak yang dapat kita tempuh sebelum malam tiba. Yang jaraknya sebenarnya tidaklah terlalu jauh." Kondisi jejak kaki itu menunjukkan bahwa jejak itu sudah ditinggalkan berjam-jam yang lalu, tetapi belum sampai sehari. Jadi, Rain menduga bahwa penghuni reruntuhan itu adalah predator nokturnal. Bahkan jika dia menyeret Tamar dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa berlari lebih cepat dari makhluk mimpi buruk. Dia mendesah, "Itu harus mati." Rain menatap Tamar, lalu memintanya untuk memanggil senjata memori miliknya. Tak lama kemudian, sebuah gudang senjata kecil muncul dari percikan cahaya di tanah di depannya. Zweihander yang brutal adalah senjata yang indah dan menakutkan, belum lagi sangat mematikan. Sayangnya, Rain hampir tidak bisa mengangkatnya. Dia hanya bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk mengayunkannya dari satu sisi ke sisi lain dalam lengkungan yang kasar dan tidak anggun. Tetapi tidak ada harapan untuk melakukannya dengan kecepatan dan akurasi yang sama. Yang berarti kematian dalam pertempuran yang sebenarnya. Tamar pun senang karena memiliki busur ajaib dan tabung anak panah. Namun, Rain bahkan tidak dapat menarik busur itu. Busur itu terlalu berat, dan seseorang harus memiliki kekuatan seperti beruang untuk menekuk anggota tubuhnya. Ada juga tombak perang yang sangat sederhana. Sayangnya, tombak itu bahkan lebih buruk daripada tombak kedua. Meskipun beratnya tidak seberat tombak kedua, keseimbangannya berbeda, jadi Rain hampir terjatuh saat mencoba mengangkatnya. Merasa patah semangat, dia menatap Tamar beberapa saat, memperoleh penghargaan baru atas tubuh ramping gadis muda itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat dengan tubuh seperti itu? Legasi muda telah mengacungkan pedang besar yang brutal itu dengan mudah, dan bahkan melompati ngarai sambil menggunakannya. Awaken memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi Tamar tampak sangat kuat, atau setidaknya tahu cara memanfaatkan kekuatannya dengan sangat baik. Sambil menggelengkan kepalanya, Rain menyerah pada senjata utama legasi muda itu. Sebaliknya, dia hanya mengambil kinjal, belati bermata dua sederhana dengan bilah lurus dan ujung runcing yang tajam. Belati itu tidak memiliki pelindung atau hiasan apapun, tetapi ada keindahan yang mematikan dalam kesederhanaannya. Panjang bilah pedangnya yang lebar agak terlalu panjang untuk menjadi belati, tetapi agak terlalu pendek untuk menjadi pedang pendek. Rain menimbangnya di tangannya dan mengangguk. "Aku pergi." Tamar meringis dan mencoba merangkak turun dari tandunya. "Tunggu." Dia mengambil busur ajaib itu dan menarik tabung anak panahnya lebih dekat ke dirinya, lalu duduk, menghadap reruntuhan. Jika kau tidak bisa mengatasinya, tarik saja ke tempat terbuka. Aku akan mencoba menurunkannya dari tanah. Rain mengamatinya beberapa saat dengan ekspresi netral. Dia berusaha untuk tidak tersenyum. Niat Tamar sungguh serius, tetapi dengan kedua kakinya terentang dan diluruskan dengan belat, dia tampak agak lucu, duduk di tanah seperti boneka. Akhirnya, Rain mengangguk, mencengkeram belati ajaib itu, dan menuju reruntuhan. Bentuk senjata itu hanya sedikit lebih menguntungkan daripada pisau berburu miliknya. Namun, itu adalah memori asli, dan dari pangkat yang ditinggikan, tidak kurang. Sekalipun Rain tidak dapat menggunakan sihir belati itu,
ketajamannya saja sudah sangat membantu. Merasa tegang dan gelisah, dia diam-diam memasuki reruntuhan. Beberapa saat kemudian, sosoknya ditelan oleh kegelapan. Tamar terduduk di lumpur, mencengkeram busurnya erat-erat. Jaket yang dipinjamkan Rani jatuh ke tanah, tetapi dia bahkan tidak bisa merasakan dinginnya. Menunduk melihat jaket itu, dia melihat bahwa jaket itu dilapisi dengan jaring logam halus. Jahitannya sangat rapi, tetapi jelas telah diperkuat untuk menjadi perlengkapan pelindung darurat dengan tangan. Dia menatap jaket itu beberapa saat, terkejut. Tamar tidak asing dengan semua jenis armor. Namun, sebagai legasi, dia selalu ditakdirkan untuk menjadi awaken. Jadi, armor yang dia ketahui adalah dalam bentuk memori yang kuat dan kemampuan aspek defensif. Metode perlindungan yang sangat kecil dan biasa-biasa saja seperti melapisi jaketnya dengan logam paduan yang diperkuat tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya. Aneh sekali, Rani sendiri aneh. Dia tampak terlalu tenang dan terlalu cakap. Yang terpenting, ketahanan mentalnya sama sekali tidak pada tempatnya. Dari semua hal, dia seharusnya ketakutan dan hampir panik. Tamarlah yang seharusnya menjadi orang yang menjaga ketenangannya dalam situasi apapun, sebagaimana seharusnya seorang pejuang yang bangkit. Namun, mengapa Rani tampak lebih siap menghadapi kengerian alam mimpi dibandingkan dirinya? Seolah-olah, baginya, semua itu hanya hari Selasa biasa. Bisakah dia menjadi mata-mata Valor? Itu wajar saja. Namun, entah mengapa, Tamar tidak mempercayainya. Dia menggertakkan giginya dan menghadapi reruntuhan itu. Selama beberapa menit, hanya ada keheningan. Dan kemudian keheningan itu dipecahkan oleh suara gemuruh yang mengerikan. Jauh di dalam reruntuhan, sebuah benda berat bertabrakan dengan batu-batu. Dia mendengar suara samar-samar sesuatu yang tajam bergesekan dengan dinding-dinding kuno. Salah satu dari mereka tampak runtuh dengan suara retakan yang keras. Tamar mengangkat busurnya dan bersiap menarik tali busurnya. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh ramping berjalan keluar dari kegelapan. Pakaian Rani basah oleh darah, tetapi darah itu terlalu gelap untuk dikatakan berasal dari manusia. Ekspresinya tampak acuh tak acuh. Dia sedang menyeka bilah belati ajaib itu pada lengan baju militer hitamnya sambil berjalan. Mendekati Tamar, penjaga pintu yang asing itu melemparkan senyum padanya. Binatang yang bangkit. Kita beruntung. Tamar mendongak, menatap gadis biasa itu dalam diam. Apakah itu yang disebutnya beruntung? Binatang yang bangkit seharusnya menjadi pertanda kematian bagi manusia biasa. Bahkan tentara pemerintah menggunakan baju besi mekanis yang berat dan senapan yang kuat untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, Rani menyeretnya ke reruntuhan. Akhirnya terlindung dari hujan, Tamar merasa sedikit lebih baik. Mereka memasuki aula luas di bangunan utama reruntuhan itu. Di dalam gelap, tetapi itu tidak menghalanginya untuk melihat tubuh seekor binatang besar tergeletak di lantai batu. Bagian bawah tubuhnya terkubur di bawah reruntuhan, dan tenggorokannya digorok dengan kejam, mengeluarkan darah. Sambil duduk di lantai, Ran bersandar dengan lelah. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba tersenyum. Ini tempat berteduh, dan lihat, dia menunjuk ke arah mayat kekejian itu. Ada makanan, senyumnya sedikit meredup. Sekarang, aku hanya perlu mencari air. Budak Bayangan bab 1818, momen istirahat. Sekalipun dia tidak menunjukkannya, dia masih terguncang dari pertarungan singkat namun mematikan dengan binatang yang bangkit. Makhluk seperti itu bukanlah sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya, tetapi pertemuan-pertemuan itu selalu didahului oleh perencanaan dan persiapan yang matang.
Menantang kekejian sekuat si buta itu adalah pengalaman yang mengerikan. Untungnya, monster itu sedang tertidur lelap ketika Rain memasuki reruntuhan. Dia menguntit mereka tanpa suara, menemukan musuh, dan berhasil menyusun rencana yang layak tanpa membuat monster itu waspada. Kemudian, dia memotong lengannya dan membangunkan makhluk mimpi buruk itu dengan aroma darah. Memikatnya keluar dari sarangnya, Rain merobohkan dinding batu yang rusak parah pada binatang itu, menguburnya di bawah reruntuhan. Musuh itu tidak bisa bergerak, meskipun hanya untuk beberapa saat. Jadi, dia bergegas masuk, menghindari cakarnya yang mematikan dengan cekatan, dan mengiris tenggorokannya dengan bilah tajam dari belati ascendet. Semuanya berakhir dalam sekejap. Rain bahkan tidak terluka, tentu saja, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuatnya mati. Jika dia ragu-ragu sedikit saja atau terlambat sedetik untuk menghindari cakar mengerikan itu, binatang buas itu pasti sudah menggerogoti tulang-tulangnya sekarang. Namun, yang terjadi malah mati. Jadi, semuanya berhasil, pada akhirnya. Saya tidak menyukainya, Rain sudah terbiasa memburu makhluk mimpi buruk, tetapi kurangnya kendali dalam pertempuran dadakan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak suka mempertaruhkan nyawanya. Sambil mendesah, dia melirik Tamar dan kemudian menyalakan api. Legasi muda memiliki memori yang mudah terbakar, jadi Rain tidak perlu melakukan gerakan yang membosankan untuk memaksa kayu basah agar terbakar dengan tangan. Segera, reruntuhan itu diterangi oleh cahaya oranye yang hangat, dan mereka berdua menghangatkan diri di depan api. Saat itu, hujan sudah berubah menjadi tetesan kecil, jadi dia tidak bisa lagi menampung air hujan, setidaknya tidak dengan mudah. Akan lebih mudah untuk menunggu ngarai terisi air lagi. Dia akan berjalan ke sana nanti. Rain harus mengamati keadaan sekitar. Namun, untuk saat ini, dia menimbang lagi benda ajaib itu di tangannya, lalu mendesah dan bangkit berdiri. Tunggu di sini. Sambil menyeret bangkai binatang buas itu keluar dengan susah payah, Rain mengolahnya dan menyelamatkan banyak daging. Dia tidak punya garam untuk mengawetkannya, dan tidak ada cukup kayu untuk mengasapinya. Jadi, sebagian besar dagingnya akan segera membusuk. Namun, jika mereka beruntung, itu dapat bertahan cukup lama. Sekembalinya ke dalam, Rain menusuk daging itu dengan tusuk sate dan mulai memanggangnya. Akan lebih baik jika memanggangnya di atas bara api, tetapi api terbuka juga bisa digunakan. Tamar mengamati tindakannya tanpa bersuara. Secara keseluruhan, dia bertahan dengan baik meskipun mengalami luka yang parah. Setelah beberapa saat, legasi muda bertanya, "Rani, siapa kamu?" Rain mengangkat sebelah alisnya. "Apa maksudmu? Aku seorang kuli. Sebelumnya, aku adalah seorang buruh di kamp konstruksi utama. Mereka membayar anggota tim survei jauh lebih mahal, jadi aku mengajukan diri." Tamar mengamatinya beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. "Kamu terlalu terampil untuk menjadi kuli biasa. Memanah, menggunakan pedang, bertahan hidup di alam liar. Yang terpenting, mentalitasmu bukanlah mentalitas orang biasa." Rain menatapnya dengan ragu. "Maaf, Lady Tamar. Tetapi apakah Anda menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang biasa?" Gadis yang lebih muda mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Rain tersenyum dan berkonsentrasi pada daging panggang. "Maksudku, kalian para legasis agak terisolasi dari kami orang-orang biasa lainnya. Kalian tumbuh dengan dilatih oleh klan kalian alih-alih bersekolah, dan hanya menghadiri akademi selama 1 atau 2 bulan untuk menjalin hubungan dengan sesama sleeper. Kemudian, kalian menduduki posisi penting dan menghabiskan seluruh waktu kalian dikelilingi oleh para prajurit yang terbangun.
Jadi, bagaimana kalian bisa tahu seperti apa seharusnya orang biasa? Dia melirik Tamar dan mengangkat bahu. Baiklah, baiklah. Aku mungkin sedikit berbeda, tapi tetap saja. Mengapa aku tidak bisa memiliki keterampilan bertarung yang hebat? Setiap anak di dunia dilatih untuk bisa membela diri. Aku berlatih dengan tekun, baik di sekolah maupun dengan guru privat. Itu karena suatu ketika, gerbang mimpi buruk terbuka di dekatku. Jadi, aku termotivasi. Rain berhenti sejenak, lalu menambahkan sambil mengangkat bahu. Saya bekerja keras dan lama untuk mempersiapkan diri menghadapi mimpi buruk pertama. Hanya saja mimpi buruk saya tidak pernah datang. Saya tidak dipilih oleh mantra, dan tetap biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam keterampilan atau tekad antara orang biasa dan yang terbangun, bukan? Itu hanya masalah keberuntungan. Tamar mengamatinya sebentar, lalu bertanya, itu mungkin terjadi di masa lalu, tetapi situasinya berbeda sekarang. Dengan bakat dan keterampilanmu, kau memiliki peluang besar untuk selamat dari mimpi buruk pertama. Jadi mengapa kau tidak mengajukan diri untuk menantangnya? Yang harus kau lakukan adalah kembali ke dunia nyata, dan biarkan mantra itu membawamu. Latihanmu tidak akan sia-sia. Rain tetap diam, lalu mendesah. Orang tidak mempertaruhkan nyawa mereka tanpa alasan yang jelas. Saya sangat menghargai hidup saya, loh. Karena ada seseorang di luar sana yang menghargainya. Ekspresinya berubah muram. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, kakak laki-lakiku meninggal saat menantang mimpi buruk. Orang tuaku sudah cukup menderita, jadi aku tidak ingin mengambil risiko membuat mereka mengalami penderitaan itu lagi. Rain tidak menyangka legasi yang sombong akan mengerti. Bagaimanapun juga, legasi adalah kelompok yang kejam. Namun, yang mengejutkannya, Tamar tampaknya merasakan kata-katanya dalam-dalam. Gadis yang lebih muda menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaku, milikku juga. Rain menatapnya dengan bingung. Apa? Tamar mendesah. Kakak laki-lakiku juga tewas saat menantang mimpi buruk. Dia jauh lebih tua dariku, dan sangat berbakat. Kebanggaan klan kami. Dia menjadi master di usia muda, dan menantang mimpi buruk ketiga setelah beberapa saat. Dan meninggal di sana. Ekspresinya tenang, tetapi suaranya diwarnai dengan emosi yang berat. Akhirnya, legasi muda mengangkat bahu. Yah, perbedaan usia kita terlalu jauh, jadi aku tidak begitu mengenalnya. Aku hanya ingin berbagi, karena kamu sudah lebih dulu. Rain menatapnya dengan tenang selama beberapa saat, lalu memalingkan muka. Terima kasih sudah berbagi. Setelah itu, dia menyodorkan tusuk daging panggang ke tangan Tamar dan bangkit berdiri. Sekarang makanlah, aku akan pergi melihat-lihat sekitar sebentar. Rain meninggalkan reruntuhan itu dan menjelajahi area itu sebentar, sambil memakan daging itu sambil berjalan. Akhirnya, dia berjalan ke tepi ngarai. Secara keseluruhan, situasinya tampak jauh lebih baik dari yang ia duga. Sepertinya tidak ada lagi makhluk mimpi buruk di sekitar, yang berarti mereka mungkin bisa bersembunyi di reruntuhan selama berhari-hari. Sekarang, dia hanya perlu mengambil air. Duduk di tepi ngarai, Rain mendesah dan melihat ke bawah, ke kedalamannya yang gelap, menunggu jurang mulai menangis. Apa yang akan saya gunakan untuk mengambil air? Kecuali Tamar memiliki memori yang sesuai, helmnya harus bisa digunakan. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba menegang dan matanya terbelalak. Ekspresinya membeku, karena dia melihat, di luar sana, di kedalaman ngarai, sebuah bayangan besar tengah bergerak. Berpegangan pada batu-batu dengan tangannya yang tak terhitung banyaknya. Budak Bayangan bab 1819,
dikejar. Rain membeku, takut bergerak. Di sana, di bawahnya, jauh di sana, ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Cahaya matahari tidak mencapai kedalaman itu ke dalam ngarai, tetapi dia masih bisa melihat sebuah bentuk yang samar dan menakutkan. Makhluk itu sangat besar dan bungkuk, dengan lengan yang tak terhitung jumlahnya menjulur seperti hutan berotot dari punuknya yang besar. Dia mengira melihat tangan bercakar yang meraih untuk meraih bebatuan yang lapuk, dan sesaat kemudian, suara gema batu yang menggelinding terdengar dari ngarai. Seluruh tubuh Rain menjadi tegang. Sang tiran yang bangkit yang mereka lawan sebelum jatuh ke sungai tampak masih hidup. Lebih buruk dari itu, dia ada di sini sekarang, entah karena kebetulan atau karena mengikuti jejak mereka. Untuk sesaat, hatinya tenggelam oleh ketakutan. Dia telah bertarung dan membunuh banyak makhluk mimpi buruk. Sebagian besar dari mereka tidak aktif, sementara beberapa lainnya telah bangkit. Yang terkuat di antara mereka adalah sang pemburu, dan nyaris selamat dari pertarungan itu. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup dalam pertempuran melawan tiran yang bangkit. Makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh orang biasa. Bahkan seorang yang bangkit tidak akan menghadapinya sendirian, bahkan pasukan penuh tidak selalu cukup untuk menghadapi tiran. Bagi Rain, kekejian yang mengerikan itu bagaikan pembawa berita kematian. Tetap saja, dia memaksa dirinya untuk tenang. Ketakutan tidak akan membantunya. Tapi apa boleh buat, tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Lari. Kita harus lari. Itulah satu-satunya kesimpulan yang logis. Lupa bernapas, Rain perlahan mundur dari tepian, gemetar saat membelakanginya, dan diam-diam berdiri. Kemudian, dia melangkah maju beberapa kali dengan hati-hati, dan berlari cepat. Sialan, sialan, sialan. Begitulah cara mereka bersembunyi dari bahaya di reruntuhan. Begitulah cara mereka menunggu selama 10 hari. Bukan hanya bahaya yang menemukan mereka, tetapi juga bahaya yang tidak dapat mereka hindari. Rain melirik bayangannya dan ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu. Gurunya tampak diam sejak pagi, seolah-olah dia tidak ada di sana sama sekali. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Saat memasuki reruntuhan, dia melihat Tamar sedang berbaring di lantai, menatap langit-langit dengan ekspresi muram di wajahnya. Gadis yang lebih muda itu dalam kondisi yang buruk, jadi Rain berharap dia akan memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri sedikit. Sayangnya, hal itu tidak lagi menjadi rencana. Menyadari gerakan Rain yang tergesa-gesa dan ekspresi muramnya, Tamar bangkit dengan siku dan mengerutkan kening. Ada apa? Rain sudah menggulung potongan daging monster itu ke dalam jaketnya, menyadari bahwa rasa lapar dan kelelahan fisik tidak cocok. Di alam liar, makanan adalah kehidupan, dan rasa lapar adalah kematian. Naik ke tandu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan muram, tiran terkutuk itu telah mengikuti kita. Ia sedang memanjat ngarai. Mata Tamar terbelalak. Dia terdiam sesaat, lalu menggertakkan giginya dan diam-diam merangkak ke atas tandu darurat. Rain melemparkan jaket yang digulung itu kepadanya, lalu meraih pegangannya dan menggerutu. Gadis legasi muda itu tidak terlalu berat, tetapi beratnya masih jauh lebih berat daripada yang bisa Rain bawa dengan nyaman. Lebih buruk lagi, berat itu tidak terdistribusi secara merata antara bahu dan pinggangnya, seperti ransel. Menyeretnya ke reruntuhan itu agak melelahkan. Tetapi apakah Rain mampu menyeret tandu itu melintasi medan yang berat sejauh beberapa kilometer? Kemungkinan besar, tidak, tanpa bunuh diri. Sialan semuanya, tidak ada waktu untuk berpikir. Untuk saat ini,
ia harus menciptakan jarak sejauh mungkin antara mereka dan sang tiran. Masih ada kemungkinan bahwa makhluk itu telah terbawa ke sudut dataran Moonriver ini oleh arus yang sama dengan mereka. Jadi, makhluk itu bisa saja berada di sini secara kebetulan. Jika demikian, mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, ayo pergi. Rain menyeret tandu itu keluar dari reruntuhan dan ragu-ragu beberapa saat, ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Kemana mereka seharusnya pergi? Setiap arah sama saja, kecuali tempat Ngarai dan Tyron berada. Jadi, Rain merasa ingin bergegas ke arah yang berlawanan dari kekejian itu, ke arah barat. Namun, ia memutuskan untuk menanyakan pendapat Tamar terlebih dahulu. Seolah menebak pikirannya, gadis legasi itu berbicara pelan dari atas tandu. Jurang-jurang di dataran Moonriver biasanya membentang dari utara ke selatan. Kita telah terbawa jauh ke selatan oleh sungai, jadi perkemahan utama seharusnya berada di suatu tempat di barat laut dari posisi kita. Dia ragu sejenak, lalu menambahkan, namun, kami tidak tahu seberapa jauh kami dibawa. Mungkin lebih bijaksana untuk menuju lebih jauh ke selatan. Dengan begitu, kami mungkin mencapai tepi dataran dan menemukan danau air mata. Danau air mata dan air terjun besar, Dewi menangis, adalah tempat benteng klan kesedihan berdiri. Rain tetap tidak bergerak selama beberapa saat, mempertimbangkan pilihannya. Kamp konstruksi utama kru jalan berada di sebelah barat laut posisi mereka. Danau air mata berada di suatu tempat di selatan. Masalahnya adalah mereka tidak tahu mana yang lebih dekat. Akhirnya, dia dengan tegas berbelok ke selatan. Pilihannya sangat sederhana, dan tidak ada hubungannya dengan jarak. Dia memilih danau air mata hanya karena mereka harus menyusuri Ngarai untuk mencapainya. Yang berarti bahwa mereka kemungkinan besar tidak harus menyeberangi Ngarai lain di sepanjang jalan. Dengan Tamar yang tidak berdaya, menyeberangi satu tempat pun bisa menjadi rintangan yang tidak dapat diatasi. Bahkan tidak memperhitungkan bahwa mereka mungkin akan dikejar oleh seorang tiran yang bangkit. Membuang-buang waktu adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. Jadi, sebenarnya, Lake of Tears bukanlah pilihan terbaik. Itu hanyalah satu-satunya pilihan. Sambil menggertakkan giginya, Rain meregangkan tubuhnya yang lelah dan menarik tandu yang berat itu ke selatan. Saat itu, ia bersyukur langit mendung dan gerimis dingin. Meski wajah dan rambutnya sudah basah, debu yang menutupi dataran berbatu itu telah berubah menjadi lumpur. Karena itu, lebih mudah untuk menyeret tandu melintasinya. Meski begitu, dia masih berjuang. Saya perlu menemukan cara yang lebih baik. Di suatu tempat di belakang mereka, terdengar suara batu-batu jatuh dari dalam Ngarai. Sang tiran sudah hampir merangkak keluar dari kegelapan. Rain mempercepat langkahnya. Budak Bayangan bab 1820, menunggu hujan. Pada akhirnya, harapan terburuknya tidak menjadi kenyataan. Tapi itu sangat dekat. Sang tiran tidak kebetulan berada di sana. Sebenarnya, ia mengikuti bau mereka. Rain melihat dari jauh saat sosoknya yang buruk rupa muncul dari Ngarai, menarik dirinya ke batu dengan selusin tangan mengerikan. Makhluk itu tampak seperti raksasa mengerikan yang hampir roboh karena punuknya yang menonjol. Namun, itu bukan benar-benar bungkuk. Sebaliknya, gundukan di punggungnya hanya ada untuk memungkinkan lengan yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke depan, semuanya berakhir dengan cakar yang mengerikan. Bagian yang paling mengerikan adalah bahwa kekejian itu tampak samar-samar seperti manusia, seolah-olah pernah menjadi manusia. Jika memang demikian, maka itu pasti sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Setelah keluar dari Ngarai, sang tiran menghabiskan waktu berkeliaran di dekat tepian,
kepalanya yang besar menunduk ke tanah. Sambil menyeret Tamar sekuat tenaga, Rain tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, ke kejauhan, dari waktu ke waktu. Dia tidak dapat mengerti apa yang dilakukan sang tiran. Namun saat ia mengembara ke reruntuhan, menghabiskan beberapa waktu di sana, lalu tersandung ke selatan, ia menyadari sesuatu. Kekejian itu mengendus aroma mereka. Itu berarti mereka sudah tamat. Tapi kenyataannya tidak, karena ada satu hal yang menguntungkan mereka. Sang tiran itu buta. Rain sendiri telah membutakannya, dengan menembakkan 2 anak panah ke matanya. Jadi, meskipun makhluk itu tampak bersikeras mengikuti mereka, ia tidak bisa begitu saja berlari ke arah mereka. Ia harus mengikuti aroma mereka dengan susah payah, tersandung di medan yang kasar saat ia membuat jalan ke depan. Kebenciannya tampaknya benar-benar tak terbatas, karena bahkan setelah beberapa jam, sosok mengerikan itu masih dapat dilihat dari kejauhan, berkeliaran di dataran untuk mencari mereka. Mereka tidak boleh kehilangannya, kutukan. Rain perlahan-lahan memperpendek jarak antara mereka dan sang tiran. Lengannya terasa panas, seolah-olah otot-ototnya akan meleleh kapan saja. Napasnya menjadi serak, dan dia merasa seperti sedang tenggelam. Butuh seluruh tekad dan tekadnya untuk terus maju, menyeret tandu darurat di belakangnya. Baru beberapa jam berlalu, dan keadaan Rain sudah menyedihkan. Jadi, meskipun jaraknya semakin jauh, Rain tidak merasa tenang. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan kecepatan ini tanpa batas. Lebih dari itu, begitu malam tiba, mereka harus berhenti. Dia perlu istirahat. Tamar juga tidak dalam kondisi yang baik, dengan luka-lukanya, yang dia butuhkan adalah tetap diam dan memulihkan diri. Tidak tersentak kesakitan setiap beberapa saat tandunya terseret melewati gundukan dan lipatan. Kakinya yang patah pasti menjadi penyebab siksaan yang terus-menerus. Bahkan jika Rain mampu mengatasi kelelahannya dan Tamar mampu menahan perlakuan kasar, sangatlah berbahaya untuk melintasi Moonriver Plain di malam hari. Meskipun cahaya bulan berlimpah, tempat itu tetap gelap, dan fakta bahwa ada nikmah kritur yang mengejar mereka tidak berarti tidak akan ada yang mendahului mereka. Buruk, buruk, buruk sekali. Tidak seperti mereka, sang tiran tidak perlu beristirahat. Ia juga tidak takut pada kegelapan. Jadi, Rain harus menjauh sejauh mungkin darinya sebelum malam tiba, agar mereka tidak tertangkap hingga fajar menyingsing. Apa yang akan terjadi jika kekejian itu menemukan mereka? Sambil menarik napas serak, Rain melirik bayangannya lagi. Gurunya itu orangnya cepat berubah dan sulit diduga, tetapi dia yakin bahwa gurunya tidak akan membiarkannya mati. Bagaimana dengan Tamar? Apakah kebaikan hatinya akan berlaku juga pada orang asing dari klan legasi? Dia tidak yakin. Kehidupan anggota tim survei juga terkait dengan kehidupan Tamar. Jadi, Rain tidak bisa berhenti. Aku akan mati. Rasanya seperti dia akan mati karena tekanan itu jauh sebelum makhluk keji itu menangkapnya. Namun, dia tetap bertahan. Saat matahari menghilang di balik cakrawala dan 3 bulan muncul di langit, dia hampir tidak bisa merasakan tangannya. Namun, dia juga tidak bisa melihat sang tiran lagi. Rain menemukan gundukan batu untuk melindungi mereka dari angin dan meletakkan tandu itu. Kemudian, dia jatuh begitu saja ke tanah, sambil bernapas dengan berat. Ia sangat lelah hingga tidak bisa bergerak. Kondisi Tamar juga tidak jauh lebih baik, ia hanya berbaring tak bergerak di atas tandu. Wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Tanah tandus itu bermandikan cahaya bulan. Dalam kegelapan, kesunyiannya yang keras tampak indah dan diselimuti misteri. Segudang bintang terang berkilauan di langit,
di sana-sini ditutupi oleh awan tebal. "Rani, apakah kamu masih hidup?" Suara Tamar terdengar lemah. Meski begitu, Rain tidak dapat menahan tawa. "Sepertinya begitu." Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan nada tenang, "Menurutmu, apakah wewenang ratu berlaku sampai sejauh itu? Jika kita mati, apakah kita akan berubah menjadi peziarah?" Tamar terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada datar, "Tentu saja. Kalau tidak, kau pasti sudah jatuh ke dalam mimpi buruk pertama." Rain mendesah. Dia tidak bisa membantah kebenaran. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia berhasil mengumpulkan cukup tenaga untuk duduk. Bersandar di permukaan gundukan batu yang dingin, Rain menatap langit dengan lesu. Ia lebih menderita karena kehausan daripada kelelahan fisik. Jadi, ia berharap hujan akan turun. "Dengan nama seperti milikku, tidak bisakah surga sedikit berbelas kasih?" Hujan yang cukup deras pun dapat menghilangkan aroma mereka. Memutuskan untuk bersikap optimis, Rain meminta Tamar untuk memanggil helmnya. Mereka menghabiskan sebagian daging yang tersisa itu dalam diam. Setelah itu, legasi muda menatapnya dengan muram dan berkata dengan nada tenang, "Kau bisa tinggalkan saja aku dan selamatkan dirimu sendiri. Tahu?" Jika Rain tidak terhambat oleh kebutuhan untuk menyeret temannya yang terluka, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk melarikan diri dari Tyrant. Itu sudah jelas. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab dengan setengah hati, "Bukankah kita sedang menuju Danau Air Mata? Di sanalah benteng klanmu berada. Apa yang harus kukatakan jika aku muncul di sana sendirian? Maaf, aku meninggalkan putrimu untuk mati karena dia terlalu berat. Aku ragu mereka akan menyambutku dengan hangat setelah itu." Tamar menatapnya dalam diam selama beberapa saat. Tanpa diduga, senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. "Aku tidak seberat itu," Rain mendesah. "Dan aku tidak sekuat itu. Sekarang, tidurlah. Kau butuh istirahat. Kita akan berangkat saat fajar, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan mengambil alih jaga pertama dan membangunkanmu di tengah malam." Tamar ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk dalam diam. Hari itu sungguh melelahkan, dan ia pasti kelelahan mental karena harus berhadapan dengan rasa sakit dan beban mental. Tak lama kemudian, matanya terpejam, dan ia pun tertidur lelap. Rain mengamati wajah gadis yang sedang tidur itu selama beberapa menit, lalu mengambil napas dalam-dalam dan menatap ke dalam kegelapan. Meski sangat lelah, meski tersiksa oleh rasa haus, dia tetap tahu apa yang harus dia lakukan. "Jika kau ingin keluar dari sini hidup-hidup, yang perlu kau lakukan adalah bangun." Itulah yang dikatakan gurunya. Maka, Rain duduk tak bergerak, merasakan aliran saripati jiwa di dalam dirinya, dan berkonsentrasi penuh, membuatnya berputar makin cepat. Setelah beberapa saat, ia merasakan tetesan air dingin jatuh di wajahnya. Semenit kemudian, hujan telah berubah menjadi deras, menyelimuti dunia dengan gemerisik. Tanpa pernah kehilangan kendali atas hakikat, Rain tersenyum, mengambil helm Tamar, dan merangkak keluar dari bawah punggungan batu yang menjorok. Menaruh helmnya di tanah, dia membiarkan hujan deras menghantamnya dengan bebas dan terus memaksakan esensinya ke dalam pusaran air yang mengamuk. Jauh di dalam jiwanya, sebutir pasir lain sedang terbentuk. Guru selalu benar. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.